Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Katrina Utami, dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Aloysius Hadi Nugroho PR. Beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Hadi. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Hadi, apa kabar hari ini, Romo? Kabar baik. Bagaimanapun kita harus memberikan kabar baik kepada siapapun. Ya, terima kasih, Romo. Romo ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik, Romo. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja berada, dan orang-orang yang kenal saya, salam jumpa di dalam perjumpaan secara online ini. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Mari, sahabat Oase Rohani Katolik, kita mulai acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Hadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, kami belajar kasih, kami belajar menyayangi daripadamu. Semoga dalam percakapan kami, dalam perjumpaan kami pada hari ini, kami pun mampu terus belajar tentang kasih dan sayang, bagaimana mengasihi tanpa pamrih, bagaimana menyayangi tanpa pamrih dan peduli kepada siapapun, sehingga dengan demikian hidup kami adalah hidup yang mewartakan Engkau, jika kami berbagi kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari biasa Pekan Biasa ke-10. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas, ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam segenap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab, sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau mengindahkan tanah lalu mengarunianya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membahasai gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita membaca bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan, sesi yang pertama. Ya. Nah, Romo Hadi, dalam sesi yang pertama ini Romo, dari bacaan liturgi, bacaan pertama ini sangat menarik ya Romo, mengisahkan tentang Raja Ahab dan Elia ya Romo. Betul. Ya, ini sebenarnya menceritakan mengenai apa ya Romo ini? Kalau kita renungkan di zaman sekarang, paling pertanyaan kita mungkin enggak ya? Masuk akal enggak ya? Itu kejadian itu terjadi, lalu juga Elia itu bisa nyusul. Lalu Raja Ahab pergi pakai kereta, disusul pakai berlari. Dan ternyata Elia bisa mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Masuk akal nggak ya? Mungkin nggak ya? Kalau di film-film sih kayaknya mungkin ya. Dan dari cerita-cerita, kisah-kisah, kalau saya sih suka baca-bacanya kalau dulu, tapi suka lupa-lupa ingat. Saya dulu tuh suka baca komik itu, Api di Bukit Menoreh gitu ya. Saya masih mungkin, kamu udah lahir belum ya waktu itu ya? Belum kali Romo, itu kapan?
Ya, itu tapi di Bukit Menore itu ada yang kayak begitu tuh ya. Orang yang berjalan bisa terbang gitu ya. Kalau sekarang di film sekarang sih film-filmnya Marvel tuh. Nah, kalau di Doctor Strange tuh ada tuh, Doctor Strange tuh ya bisa terbang gitu ya, bahkan Doctor Strange itu bisa menembus waktu gitu ya. Jadi Doctor Strange yang eh, sekarang itu bisa ke Doctor Strange yang masa depan bisa, ke masa lalu bisa gitu. Iya, Romo. Itu Ya. apa? Film masa kini, Romo. Iya, film masa kini dan ya itu karena saya suka nonton film, suka baca ini, jadi Doctor Strange juga saya udah nonton. Nah, dari pengalaman nonton itu ternyata saya punya satu pengalaman. Jadi saya tuh dulu waktu di Taman Mini itu ada komunitas paranormal. Ya, ya. Jadi kadang-kadang mereka ada pertemuan tuh jadi macam-macam paranormal dari berbagai macam agama gitu ya. Dan ada romonya juga, ada romo Katoliknya juga, tapi saya nggak ini ya kalau ngomongin di sini gitu ya. Dan Sepertinya seru sekali ya itu, Romo, pertemuan paranormal. seru dan yang apa ya, yang menurut saya itu keren gitu ya. Romo Katolik itu di sana itu cukup dihargai. Kalangan paranormal itu. Waktu itu saya di Taman Mini, berarti saya waktu itu tugasnya masih di Lubang Buaya. Berapa tahun yang lalu ya, sekitar 15 tahun yang lalu kali 10-15 tahun yang lalu. Nah, saya terkagum-kagum ya, ada Romo ya, sekali lagi saya nggak berani menyebut namanya, tapi kalau Romo itu belum datang, pertemuan belum dimulai. Saya jadi bangga juga sebagai seorang Romo, sana cuma kecipratan aja, jadi Romo itu dihargai. Dan dihargainya memang kita ini adalah karena rahmat tabisannya. Rahmat tabisan kita itu ternyata luar biasa. Jadi orang-orang yang bukan Katolik, orang-orang yang tokoh-tokoh paranormal itu ternyata mereka bisa mengetahui kekuatan rahmat dari tabisan imam itu. Nah, selanjutnya karena pergaulan itu, ngobrol-ngobrol itu, saya baru tahu ya, ada romo kita, romo yang lain lagi gitu ya, itu karena yang memberi kesaksian lebih dari satu orang, dan orang itu bukan orang yang sembarangan. Ceritanya begini, ini romo ini kalau dari sini ke sini dia bisa loh terbang gitu ya. Karena yang cerita itu bukan orang sembarangan gitu ya. Oh, ternyata diam-diam romo ini sakti. Tapi dari situ saya juga bisa memahami isi dari bacaan kisah kita pertama di raja-raja ini. Zaman sekarang pun ternyata ada loh orang-orang seperti itu. Nah, lalu juga ini, tapi ya kalau kayak begini memang sama seperti ini kan kita bisa mengatakan percaya nggak percaya loh ya kan? Iya, Romo. Kita kan nggak bisa mengatakan oh ini harus dipercaya dogma gitu ya. Tapi ya percaya nggak percaya, ada orang-orang misalnya yang punya ilmu ngerogo sukmo gitu ya, ilmu ngerogo sukmo. Saya punya umat di sini di Kelapa Gading ini masih muda, tapi ternyata dia bisa punya ilmu itu, dia bisa keluar dari tubuhnya, dia bisa jalan ke rumah tantenya, dia bisa tahu apa yang dilakukan tantenya di rumah itu, dan bisa dikonfirmasi oleh tantenya bahwa dia memang sedang melakukan itu. Coba, masuk akal nggak? Ya, kayaknya kurang masuk akal, tetapi ternyata ada, terjadi. Jadi dari situ saya ingin mengatakan, bisa jadi loh, apa yang terjadi pada zaman Elia ini mungkin. Karena begini,
apa yang kita belum pahami, apa yang tidak kita ketahui belum tentu itu tidak mungkin. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar bahwa misalnya tentang iman gitu ya, tak ada yang mustahil gitu ya, tak ada yang tak mungkin gitu, atau apa yang bisa kita pikirkan itu bisa terwujud. Dari situ saya ingin mengatakan apa? Ini mungkin terjadi. Apa kisah Elia ini mungkin terjadi. Kisah-kisah yang kadang-kadang ya seperti kalau kita pikirkan sekarang seperti kisah Marvel gitu ya, itu mungkin terjadi. Ya. Dan pengalaman-pengalaman hidup kita itu akan menambah bahwa kita bisa punya kesaksian-kesaksian di mana oh iya, oh iya, oh iya. Lalu kadang-kadang kita kan cuma bisa begini. Kemarin tuh saya ketika lagi jalan kemarin saya mau misa requiem ke rumah duka di Karolus, ada seorang ibu yang cerita begini, ternyata Tuhan baik ya. Langsung saya kan nyeletuk, ibu baru tahu Tuhan baik gitu ya. Nah, tapi kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia ngomong ternyata Tuhan baik? Karena ada satu lagi pengalaman yang semakin menegaskan, oh Tuhan itu baik. Nah, jadi kita, iman itu kan kita bertumbuh. Pengalaman itu menambah, oh ternyata Tuhan baik. Besok-besok ada pengalaman lagi, ternyata Tuhan baik. Itu kita akan bertumbuh terus. Nah ini juga, entah itu pengalaman baca kitab suci, entah pengalaman hidup harian, itu sebenarnya adalah proses di mana itu kita bertumbuh dalam iman. Jadi paling tidak pesan saya dua, yaitu seringlah membaca kitab suci. Walaupun kadang-kadang kita nggak paham, kadang-kadang kita merasa kok kayaknya nggak masuk akal, gitu ya. Sering-seringlah membaca kitab suci. Satu. Yang kedua, sering-seringlah kemudian berusaha menghubungkan antara pengalaman kitab suci ini dengan pengalaman hidup harian kita. Sehingga dengan demikian, percayalah, Roh Kudus itu akan menerangi kita sampai kita punya pengalaman, oh itu maksudnya, oh itu maksud kisah Elia hari ini. Begitu, Mbak. Ada tanggapan? Iya, terima kasih Romo. Jadi Romo tadi katakan bahwa iman kita itu terus bertumbuh dari pengalaman-pengalaman kita sehari-hari ya Romo. Dan Betul. juga kita perlu untuk sering-sering membaca kitab suci. Betul. Walaupun memang kadang-kadang juga artinya kadang-kadang juga agak-agak tidak dimengerti ya Romo, bahasa kitab suci harus diulang-ulang bacanya. Benar. Ya Romo. Ya, Romo, apa namanya tadi kan sering-sering dikaitkan bacaan kitab suci dengan pengalaman kita sehari-hari ya Romo. Ya Romo, gimana caranya nih Romo ketika kita sedang bersedih, ketika mungkin sekarang banyak orang yang tertimpa masalah, mungkin di dalam keluarganya atau di dalam pekerjaannya, itu dia udah sedih dengan hidupnya sendiri, bagaimana caranya dia bisa juga bisa rajin membaca kitab suci nih Romo. Mungkin Romo ada sedikit tips untuk kita-kita Romo. Tipsnya sih saya gampang, maksudnya tips gampang ini. Saya cuma mengutip dari Uskup Bandung, siapa namanya? Uskup Bandung, Monsinyur Bunyamin ya? Monsinyur, Nah, berapa kali dia tuh memberi rekoleksi dan memberi retret, dan dia selalu menegaskan ini dari pengalaman pribadinya dia bahwa membaca kitab suci setiap hari itu wajib ya. Jadi dia itu sehari itu saya lupa berapa menit ya, 15 menit apa berapa ya, setiap hari dia paksa, bukan Pak. Jadi dari kitab paling awal Kejadian sampai Wahyu,
Udah selesai baca lagi Kejadian, jadi dia udah khatam berapa kali tuh baca kitab suci dari awal sampai akhir. Jadi pertama-tama itu dulu, pokoknya baca. Lalu gak usah dipaksain. Ketika kita bersedih, lalu nanti apa yang kita baca itu akan menerangi pengalaman hidup kita. Ketika kita sedih, itu akan menerangi. Jadi nggak usah dipaksa-paksain, nanti akan ketemu sendiri gitu ya. Sebelum itu pengalaman saya gimana? Pengalaman saya adalah kalau lagi ada masalah atau apa, ya belajar dulu. Waktu saya masih SMA itu kan, saya baca kitab suci. Romo SMA di mana, Romo? Saya SMA-nya di Kanisius, coba. Kanisius Jakarta. Jakarta ya, Romo? Kanisius Jakarta. Waktu itu saya belajar dari Bapak Stefan Lex. Dia kan mengajar kitab suci gitu kan. Lalu juga ya dari Bapak Stefan Lex saya diberkahi, tapi pengalaman sebelum itu ada saya baca kitab suci ya main buka aja gitu. Terus, dan ini pengalaman saya ketika baca itu padahal sembarangan aja gitu ya, nanti ada yang terus menerangi pengalaman saya. Itu pengalaman pribadi saya, tapi menurut saya karena berkali-kali saya mendapatkan penerangan itu, ya paling saya berbaginya di situ. Ternyata bisa kok. Jadi nggak usah nyari-nyari gitu. Ada masalah, baca kitab suci aja. Nanti kita akan diterangi. Bahkan kalau sampai belum diterangi, baca terus ya. Hari ini nggak dapat, nggak apa-apa. Baca lagi. Karena kadang-kadang seperti kita berdoa ya. Berdoa itu kadang-kadang kita bisa merasakan berdoa itu rasanya enak banget. Tapi rasa kita berdoa rasanya kering banget. Rasanya berdoa cuma rutin, kewajiban gitu kan. Tapi pesan yang sering saya dengar dulu juga pesan dari Bunda Teresa gitu kan, bahwa walaupun kita berdoa rasanya rutin, walaupun rasanya bosan, doa akan terus. Istilahnya hajar terus, kering nggak apa-apa, lanjutin terus. Dan saya ingat dulu pernah baca tentang Bunda Teresa yang sudah menjadi santa ini. Dia pernah mengalami masa kekeringan itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun dia merasa kekeringan. Tapi pernah nggak kita lihat selama hidupnya dia galau atau apa, terus stres atau depresi atau apa? Enggak. Jadi walaupun dia merasa kekeringan dalam doa, tapi dia tetap berdoa. Walaupun dia merasa istilahnya jauh dari Tuhan, dia tetap baca kitab suci, tetap berdoa. Sampai akhirnya bisa kembali mengalami perjumpaan, merasa doa itu memberikan kekuatan, dan akhirnya kita tahu dia menjadi seorang santa. Dan prosesnya nggak main-main, prosesnya adalah tekun. Maka itu yang harus kita lakukan. Kita punya masalah apa-apa, nggak apa-apa. Tekun baca kitab suci. Yang penting jangan pernah meninggalkan Tuhan. Begitu. Iya, terima kasih Romo. Jadi kuncinya di sini adalah kita tekun ya Romo, walaupun di tengah jalan itu merasa kekeringan seperti Bunda Teresa ya Romo. Kelihatannya Bunda Teresa itu adalah seorang yang sangat suci, tapi Bunda Teresa juga mengalami hal-hal yang kita alami ternyata nih Romo ya. Mengalami kekeringan, tapi beliau itu berjuang dengan ketekunannya ya Romo. Sama seperti tadi Nabi Elia ya Romo, berdoa berkali-kali baru diturunkan hujan. 7 kali ya. Iya, nggak bosan-bosan sampai 7 kali ini Romo. Iya. Terima kasih Romo. Kita akan akhiri di sesi yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah di tempat Anda.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik, sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Aloysius Hadi Nugroho PR dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat langsung menghubungi nomor telepon kami di 0881 0251 33438. Sekarang, marilah kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo Hadi, ini kita lanjutkan di sesi yang kedua nih Romo, mengenai bacaan Injil hari ini Romo yang sangat seru sekali ya. Iya, seru. Iya, karena Tuhan Yesus menginginkan kita tadi dari kata-kata Tuhan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan kerajaan surga, Rom. Mengapa demikian nih, Rom? Ya, karena kita kan entah dulu entah sekarang itu ada ketegangan, ya. Ketegangan antara agama duluan atau duniawi duluan, gitu. Karena waktu zaman saya masih dulu, saya juga suka aktif di kegiatan sosial. Ya. Dulu saya pernah bersama dengan Romo-Romo SY, Romo-Romo Yesuit itu di Institut Sosial Jakarta, punya kegiatan-kegiatan sosial bersama para mahasiswa. Lalu kita punya ketegangan waktu itu antara bahwa yang penting kerja atau yang penting doa, gitu. Nah, yang mana yang penting di Romo? Nah, kayak mana duluan telur sama ayam ya Romo? Iya, makanya. Terus kan ada yang merasa, apalagi kan kadang-kadang kecewa dengan orang-orang di dunia rohani, orang-orang yang di dunia keagamaan gitu ya, yang NATO gitu ya, not action talk only gitu ya. Mereka kemudian yang penting tuh action gitu, jangan ngomong doang, doa gitu. Sampai dulu kan pernah ada pengalaman gitu, ada orang susah, terus datang ke gereja gitu ya. Sebenarnya bukan gereja Katolik sih, puji Tuhan waktu itu gereja Katolik. Terus malah lagi punya masalah, terus diminta untuk berdoa aja, berdoa nanti Tuhan turun tangan gitu. Padahal waktu itu butuhnya butuh duit buat ke rumah sakit gitu, tapi disuruh berdoa gitu. Nah, kalau di kita kan gereja Katolik kan ada ya sistem, ada PSC atau apalah, atau romonya juga dari zaman dulu sampai sekarang itu ada yang namanya dana sosial gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk hal seperti itu ada lah duit untuk itu, karena ketika ada masalah di depan mata, bagaimanapun ya doa ya penting, tapi jangan terus kemudian orang cuma disuruh berdoa gitu tapi nggak dapat solusi apa-apa. Kalau dalam bahasa saya yang lebih ini lagi yang saya sering ungkapkan adalah, percuma lah lu ke gereja sampai sampai di depan sakramen Maha Kudus kan ada tuh yang kalau adorasi itu kepalanya sampai nempel ke lantai gitu ya, sampai jidat kamu hitam gitu ya, sampai lantai gereja pecah gitu, tapi kamu menyakiti hati orang gitu, percuma. Yang penting kamu harus karena di dalam diri sesama kamu itu ada Yesus juga. Nggak bisa terus gitu. Dan contoh yang menurut saya baik adalah kemarin baru saya khotbahkan, dan ini juga diinspirasikan beberapa waktu yang lalu kan kita ada pertemuan sama Bapak Uskup untuk bagaimana kita mewujudkan arah dasar ya. Jadi
kita kan eh, dengan apa KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Nah, tersingkir itu kan LGBT juga termasuk yang tersingkir, ya. Terus ODGJ termasuk yang tersingkir, gitu. Nah, dari pertemuan itu saya tersadar, oh iya, gereja Katolik itu keren banget karena kita itu di dalam orang miskin, bahkan orang gila sekalipun, yang sakit jiwa atau LGBT, Yesus itu hadir. Tapi kita belajar gitu, saya waktu itu baca buku misalnya tentang Dalai Lama gitu, di Tibet itu, orang-orang Tibet itu katanya kalau ketemu orang, dia tangannya ya semacam ditangkupkan gini ya, terus dia ngomong kepada orang asing atau yang siapapun kalau gitu, terus dia ngomong tacitele, tulisannya TASHI terus DELEY. Apa Tacitele artinya itu, Romo? Artinya adalah aku menghormati yang ilahi di dalam dirimu. Itu kan persis seperti yang kemarin diungkapkan oleh dalam pertemuan juga oleh Bapak Kardinal, bahwa di dalam diri ODGJ itu orang kecil, lemah, tersingkir, miskin, difabel itu Allah hadir. Jadi kita harus menghormati mereka, menganggap mereka sebagai manusia, dan itu berarti kita nggak boleh ada kasta-kasta, nggak boleh ada struktur apa ya mereka sama dengan kita, bahkan di baru permenungan saya begini, kita sebenarnya nggak perlu bisa khusus untuk difabel. Kenapa? Kalau kita mengadakan misa untuk difabel atau untuk yang berkebutuhan khusus, berkebutuhan khusus, berarti kan kita tidak menganggap mereka sama dengan kita, maka dikhususin. Kalau sama itu artinya nggak usah dikhususin, ya bareng aja di misa umat gitu ya, bareng aja. Kalau ada yang tunarungu ya kita punya juru bahasanya gitu kan, sekarang kan ada tuh kalau online gitu. Iya, Romo. Nah, tapi misalnya bisa bareng gitu. Dan menurut saya inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari bahwa anak-anak kecil pun kita ajak untuk misa. Yang belum komuni pertama kita ajak untuk misa. Jadi ya buat saya nggak masalah anak kecil terus lari-larian di gereja, kadang-kadang teriak, kadang-kadang nangis, buat saya nggak masalah. Tapi berarti kita menganggap mereka itu sama dengan kita, nggak ada bedanya. Bahkan sebenarnya nggak benar kalau ada ruang khusus buat anak-anak. Berarti mereka nggak sama dengan kita gitu. Biarin aja anak-anak teriak gitu, nggak masalah. Anak-anak nangis nggak masalah, anak-anak lari nggak masalah. Yang masalah kalau orang tua lari-lari di gereja, itu masalah. Orang tua teriak-teriak di itu juga. Tapi kalau kita tahu orang tua itu ODGJ, nggak masalah gitu. Kita harus menerima mereka karena mereka pun sebenarnya sama dengan kita, di dalam diri mereka itu ada Allah gitu. Nah, jadi menurut saya dengan itu semua kita itu menganggap semua orang itu ya sama gitu. Dan kalau kita melihat bahwa di dalam diri orang itu ada Allah, kalau kita menyakiti Allah itu gimana kita? Kan nggak berani.
atau misalnya apa ya, kita sadar bahwa di dalam diri dia, walaupun perilakunya nggak benar, tapi dalam diri dia ada Allah. Maksud kita akan menerima kafir loh gitu, nggak bakal. Karena dalam diri dia ada Allah, nggak bakal berani. Nah, kadang-kadang kita lalu kemudian belajar apa? Belajar untuk memisahkan antara pribadi dan perilaku. Ya, dalam pribadi mereka itu Allah hadir, tapi perilaku mereka mungkin yang tidak menampilkan. Tapi kita yang sampai kita gara-gara perilaku mereka nggak bagus, kita membenci pribadinya. Kan kadang-kadang kita gitu. Gara-gara kita nggak suka sama kelakuannya, kita benci orang, gitu kan? Kadang-kadang kan juga dalam diskusi-diskusi kan kita juga suka dengar gini, dia sebenarnya bukan nggak suka sama apa yang aku katakan, tapi nggak suka dengan orang yang mengatakan. Kadang-kadang kan kita begitu, ya kan? Jadi dari situ kita kalau sampai begitu, ya kita belum bisa membedakan antara pelaku dan perilaku. Ya, pelaku siapapun harus kita kasihi, harus kita cintai. Mungkin perilakunya itu kita benci, ya kan, berbohong atau ya kita membenci perilakunya, tapi nggak boleh membenci pelakunya. Nah, ini yang kita harus terus-menerus belajar, dan itu tidak bisa cuma ditemukan di sekitar altar. Kita harus bisa menemukan di luar altar. Makanya pengalaman pandemi ini menurut saya adalah pengalaman yang kita harus waspada, gitu ya. Kita memang sekarang mengadakan perjumpaan, ya, perjumpaan lewat online ini. Tapi kan kita tahu, ya, kalau di belakang saya ini benar-benar tembok, dan ini adalah salib di kamar saya. Tapi misalnya di tempat yang Mbak Katarina itu kan bohongan tuh, itu gambar rumah siapa? Kayak gitu. Nah, ketika online seperti ini kita banyak gincu-gincunya, kita jadi nggak bisa otentik, dan itu bahayanya apa? Kecerdasan emosional kita terganggu. Karena apa? Karena kita ada banyak hal yang nggak bisa otentik. Tapi kalau ada perjumpaan, pertemuan, lalu kita bisa lebih otentik. Nah, makanya kita sekarang ini terus mendorong supaya umat itu datang ke gereja untuk misa offline. Dulu waktu ketika kita misa online, kita mengatakan begini, bahwa rahmat Ekaristi, komuni batin itu gak kalah dengan rahmat dari komuni yang tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam misa offline. Benar, gak kalah, benar. Tapi tetap ada yang kurang. Bahwa ketika kita tidak mengalami perjumpaan offline, lalu tidak ada perjumpaan yang otentik, tidak ada kecerdasan emosional yang terbangun di sana. Coba deh, kalau Mbak Katarina punya anak yang masih kecil, ya, beberapa tahun ini nggak ketemu orang, rasa percaya dirinya ketemu orang kan pasti kurang. Beda memang, Rom. Betul. Makanya perjumpaan itu penting, juga perjumpaan di gereja itu penting. Tapi jangan sampai menganggap urusan kerohanian itu hanya ada di gereja atau seputar altar. Kenapa? Seperti yang tadi Tacitel itu,
Allah hadir bukan cuma di gereja, tapi juga di dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Sehingga kita nanti semakin cerdas untuk bisa membedakan antara pelaku dan perilaku. Kita harus tetap mengasihi pelaku, tapi jangan sampai kita karena kita nggak suka sama perilakunya yang memang nggak benar, kita lalu kemudian membenci pelakunya. Itu sebenarnya kenapa Yesus, dan itu yang kita lakukan dengan KLMPD, misalnya Yesus berjumpa dengan pemungut cukai gitu ya. Ya pemungut cukai, ya zaman dulu kita tahu lah, memeras saudaranya sendiri, bangsanya sendiri. Ya kita patut nggak suka sama orang-orang yang perilakunya yang kita nggak suka ya. Tapi pelakunya, nah Yesus tetap mengasihi itu pelakunya. Mau makan dengan orang yang berdosa karena perilakunya. Tapi pelakunya dia tetap cintai. Nah, dan bagusnya apa kan? Ketika dia tetap mencintai dari pelakunya melakukan pertobatan. Nah, tapi kalau kita membenci perilakunya, lalu membenci pelakunya, lalu terjadi permusuhan kan? Padahal kita harus mengasihi, kita merangkul semua. Jujur aja, misalnya LGBT ya di Indonesia kan sekarang lagi serem-seremnya dibenci nih gitu ya. Pertanyaan, emang mereka mau jadi LGBT? Siapa yang mau? Ya kan? Siapa yang mau jadi orang miskin? Ya, siapa yang mau jadi difabel gitu ya? Nah, kita kan kadang-kadang melihat orang kayak gitu terus kita benci gitu ya. Wah, orang miskin itu karena malas, kotor. Mungkin benar, tapi kan di dalam diri mereka itu ada Allah. Kita harus bisa membedakan, tetap kita harus mencintai orangnya. Dan lalu kemudian dari situ lalu kita akan ada perjumpaan. Dan di pertemuan kemarin itu kan kita bisa melihat kita juga mengalami perjumpaan dengan mereka yang LGBT, mereka yang ODGJ, dan keren loh. Keren, kenapa? Ternyata mereka bisa bertobat, mereka bisa berubah. Dulu memang benar, kan ada mereka para pelayan di dunia itu kan cerita, wow dulu ini yang LGBT gimana dulu ya, atau dulu yang ODGJ gimana, tapi ketika dikasihi, diterima dan dicintai, dan mereka berubah, dan mereka jadi orang hebat. Oh, benar-benar hebat. Hebatnya tuh lebih pinter dari saya. Karena apa? Saya aja saya sekolah ya S2, tapi mereka ada yang sampai doktor loh. Ada yang sampai doktor setelah mengalami pertobatan, setelah didampingi, setelah mengalami perubahan jadi doktor, jadi dosen. Ada banyak yang hebat. Tapi karena apa? Pelakunya dikasihi, pelakunya dicintai. Jadi benar, ajaran Yesus itu keren banget. Bagaimana ajaran kasih itu keren banget. Kasih itu mengubah orang, kasih itu mengubah segala-galanya. Banyak ngecap nih, saya jangan-jangan udah kelar nih. Iya, terima kasih Romo. Ini perbincangannya seru sekali sampai waktu kita sudah hampir di ujung acara ya Romo. Ini mengenai kasih Tuhan Yesus bagi semua umatnya Romo, tanpa memandang siapa dia ya Romo. Jadi kita harus juga sahabat Oase Rohani Katolik yang tadi telah disampaikan oleh Romo Hadi bahwa kita boleh membenci perilakunya, tapi jangan membenci pelakunya. Ya, terima kasih Romo Hadi untuk renungan kita hari ini Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Hadi. Terima kasih. Silakan Romo.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami mengucap syukur atas permenungan, atas Roh Kudus yang berkarya dalam perjumpaan kami hari ini. Semoga kami terus belajar, mempunyai mata hati, mata iman yang jernih, sehingga kami mampu melihat di dalam diri setiap saudara-saudari kami, Engkau hadir, Engkau berkarya, dan saudara-saudari kami ini layak dicintai apa adanya, layak dikasihi apa adanya. Bantulah kami terus, ya Bapak, semoga dengan cinta kami ini, kami dapat mewujudkan surga di dunia ini, sehingga nama-Mu terus dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita cintai, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Hadi dapat menambah semangat kita untuk dapat semakin mengasihi sesama kita. Akhir kata, kami berdua, Romo Aloysius Hadi Nugroho, PR, dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam. Salam.